not easy during the night to somebody become the national players, maybe play 10 minutes good for against any team. Because this is football, during the night is nothing possible to do. Not Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Mengejutkan, begini komentar pelatih Cina usai Indonesia kalahkan Bahrain dengan skor 1-0. Pelatih Cina malah takut pada sosok pelatih ini saat pertandingan leg kedua di GBK. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan tipis 1-0 atas Bahrain dalam pertandingan yang berlangsung sengit. Laga ini penuh dengan intensitas tinggi, di mana skuad Garuda menunjukkan permainan yang solid sepanjang pertandingan. Sejak awal, tim asuhan Patrick Kluivert tampil percaya diri dengan kombinasi serangan cepat dan pertahanan disiplin. Gol semata wayang yang memastikan kemenangan Indonesia lahir dari kerja sama apik para pemain, menunjukkan peningkatan kualitas tim. Meski Bahrain memberikan perlawanan sengit, lini belakang Indonesia mampu meredam tekanan lawan dengan baik. Hasil positif ini menjadi modal berharga bagi timnas Indonesia, sekaligus membuktikan perkembangan mereka di kancah internasional. Dukungan supporter yang luar biasa semakin menambah semangat para pemain untuk terus memberikan yang terbaik di laga-laga berikutnya. Sementara itu, pertandingan ini juga mendapat perhatian dari pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic. Branko memberikan pandangannya terkait performa timnas Indonesia dalam dua laga terakhir melawan Australia dan Bahrain. Menurutnya, Indonesia seharusnya tidak kalah dengan selisih skor besar saat menghadapi Australia. Sebelumnya, mereka mampu menahan imbang Australia di Jakarta. Seharusnya tidak ada alasan untuk kalah terlalu jauh di pertemuan kedua, ujarnya. Selain itu, ia juga menyoroti kemenangan tipis Indonesia atas Bahrain. Menurutnya, skuad Garuda seharusnya bisa menang dengan selisih lebih besar. Melihat permainan timnas, Branko Indonesia layak menang setidaknya 2-0, bukan hanya 1-0. Yang mengejutkan bagi pelatih Cina adalah performa Indonesia yang justru menurun di bawah pelatih baru. Dia tidak menyangka mereka mengalami penurunan secepat ini. Karena sebelumnya, timnas menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai ada banyak aspek yang harus diperbaiki jika Indonesia ingin terus bersaing di level tinggi. Komentarnya ini menimbulkan diskusi di kalangan pecinta sepak bola. Apakah benar ada penurunan atau justru strategi berbeda yang diterapkan oleh pelatih timnas Indonesia saat ini? Selain itu, Brando secara terbuka juga mengungkapkan keyakinannya bahwa jika Indonesia tetap dilatih oleh pelatih baru, mereka akan kesulitan saat menghadapi Cina. Menurutnya, Patrick Kluivert belum memiliki pengalaman menghadapi timnya, sehingga hal itu bisa menjadi keuntungan besar bagi Cina. Jika Indonesia tetap dengan pelatih ini, saya yakin kami bisa mengalahkan mereka lagi. Dia belum pernah berhadapan dengan Cina, dan itu membuatnya tidak siap menghadapi permainan kami, ujar sang pelatih. Sebaliknya, ia menilai bahwa jika Indonesia kembali dilatih oleh pelatih sebelumnya, situasinya bisa berubah drastis. Pelatih lama timnas alias Shin Tae-yong dirasa lebih berbahaya. Dia juga mengakui bahwa timnas di bawah asuhan Shin Tae-yong lebih sulit dikalahkan. Ia menilai mantan pelatih Indonesia memiliki taktik yang lebih matang dan terbukti mampu memberikan perlawanan sengit di laga-laga besar. Jika Shin Tae-yong kembali, itu akan menjadi ancaman serius bagi timnas Cina. Apa yang dikatakan pelatih Cina memang ada benarnya.
Patrick Kluivert belum pernah menghadapi Cina sebelumnya, sementara Shin Tae-yong memiliki pengalaman lebih dalam menghadapi tim tersebut. Dari segi strategi, Shin Tae-yong jelas lebih unggul karena telah membuktikan kemampuannya dalam merancang taktik yang efektif melawan tim-tim kuat. Bicara soal prestasi, perbandingannya pun cukup jauh. Shin Tae-yong memiliki rekam jejak yang mengesankan, termasuk kemenangan bersejarah atas Jepang saat masih menangani Korea Selatan. Selain itu, ia juga membawa timnas Indonesia menumbangkan Arab Saudi dengan skor 2-0, serta hampir mampu menahan imbang Argentina dengan skor 0-2. Keberhasilannya dalam mengelola tim di berbagai level kompetisi membuatnya dianggap lebih berpengalaman dan tangguh. Banyak pihak pun mulai mempertanyakan apakah Patrick Kluivert bisa membawa timnas Indonesia ke level yang sama atau justru butuh waktu lebih lama untuk membuktikan diri. Di sisi lain, belakangan ini muncul rumor bahwa Erick Thohir tengah mempertimbangkan untuk mengganti Patrick Kluivert sebelum laga penting melawan Cina dan Jepang. Kabarnya, PSSI berencana kembali menunjuk Shin Tae-yong sebagai pelatih utama timnas Indonesia. Namun, kali ini ia tidak akan bekerja sendiri. Shin Tae-yong direncanakan akan didampingi oleh Alex Pastor, yang akan berperan sebagai asisten pelatih dengan fokus utama dalam pemilihan pemain. Keputusan ini diambil karena salah satu tantangan terbesar Shin Tae-yong selama melatih Indonesia adalah menentukan komposisi skuad yang tepat. Dengan kehadiran Alex Pastor, diharapkan proses seleksi pemain bisa lebih optimal, sehingga timnas dapat tampil lebih solid di pertandingan mendatang. Lantas, apakah kalian juga setuju jika PSSI benar-benar akan memecat Patrick Kluivert dan diganti dengan Shin Tae-yong demi meningkatkan performa timnas? Dan didampingi dengan Alex Pastor sebagai asistennya. Jika kalian setuju dengan keputusan ini, jangan lupa berikan dukungan kalian dengan like video ini dan tulis setuju di kolom komentar. Bangga, Mark Klok mengaku banyak belajar dari Shin Tae-yong saat di timnas Indonesia. Kini dia akan menerapkan ilmu dari Shin Tae-yong tersebut jika dipanggil lagi ke timnas Indonesia. Gelandang andalan Persib Bandung, Mark Klok, memberikan pandangannya terkait pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia yang diumumkan PSSI pada Senin, 6 Januari 2025. Bagi Klok, keputusan tersebut merupakan bagian dari dinamika sepak bola. Ia menganggap bahwa dalam dunia ini, ada orang yang datang dan pergi, ada kisah sukses, dan ada pula yang tidak berjalan sesuai harapan. Namun, yang paling penting adalah menghargai kenangan yang tercipta selama kebersamaan tersebut. Saya menghormati keputusan Pak Erick Thohir dan Federasi. Saya pikir mereka telah mempertimbangkan semuanya dengan matang sebelum membuat langkah ini. Kita semua harus menghormati keputusan ini, ujar pemain naturalisasi asal Belanda itu saat diwawancarai di Gianyar, Bali. Klok juga menekankan bahwa setiap orang, baik masyarakat, netizen, maupun pemain, tentu memiliki pendapat masing-masing terkait keputusan tersebut. Namun, ia percaya bahwa PSSI telah menilai situasi dari berbagai aspek sebelum akhirnya memilih untuk mengakhiri kerja sama dengan pelatih asal Korea Selatan itu. Federasi pasti tahu apa yang mereka lakukan dan alasannya. Mereka pasti sudah memikirkan semua aspek, termasuk komunikasi dan faktor lainnya, tambahnya. Meskipun masa kepelatihan Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia telah berakhir, Klok tetap memberikan doa dan harapan terbaik untuk pelatih yang biasa disapa STY itu. Sebagai pemain yang pernah bekerja di bawah arahannya, Klok mengaku banyak belajar dari pendekatan dan filosofi permainan yang diterapkan oleh Shin. Kami pernah melalui momen-momen indah bersama, meskipun ada juga saat-saat sulit. Namun, itulah sepak bola. Saya tidak merasa sakit hati. Saya hanya ingin mengucapkan semoga beruntung dan semoga keputusan ini adalah yang terbaik untuk sepak bola Indonesia, ungkapnya. Klok juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Shin Tae-yong atas ilmu dan kepercayaan yang diberikan kepadanya selama menjadi bagian dari timnas. Ia mengaku banyak mendapatkan wawasan teknis, seperti kecepatan dalam pengambilan keputusan, bermain dengan satu sentuhan, dan pentingnya pergerakan tanpa bola untuk menciptakan peluang. Saya belajar banyak hal teknis dari Shin. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan sejak awal saya bergabung dengan timnas. Semoga beliau sukses di masa depan, dan saya berharap yang terbaik untuknya, tutup Klok penuh tulus.
Pemain bernomor punggung 23 itu juga berharap keputusan ini membawa perubahan positif bagi sepak bola Indonesia. Alhamdulillah, Miliano Jonathans akan gabung timnas Indonesia usai selesaikan proses transfernya ke FC Utrecht. Pemain ini tak sabar ingin bermain di level timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026. Miliano Jonathans, pemain muda berbakat dengan darah Indonesia, baru saja memulai babak baru dalam perjalanan karirnya di dunia sepak bola. Pemain yang memiliki posisi sebagai winger ini resmi bergabung dengan FC Utrecht, salah satu klub papan tengah Eredivisie, setelah sebelumnya bersinar bersama Vitesse di kasta kedua Liga Belanda. Penampilan cemerlang Jonathans bersama Vitesse menjadi alasan utama dirinya dilirik oleh FC Utrecht. Dalam musim sebelumnya, pemain berusia 20 tahun itu berhasil mencatatkan 11 gol dan 4 assist, torehan yang cukup mengesankan untuk usianya. Performanya tersebut menunjukkan bahwa ia memiliki potensi besar untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Kini, dengan kepindahannya ke FC Utrecht, ia mendapatkan kesempatan untuk unjuk gigi di kompetisi tertinggi Belanda, Eredivisie. Jonathans sendiri mengungkapkan harapannya untuk segera mendapatkan menit bermain di klub barunya. Dia ingin segera beradaptasi dengan tim dan menunjukkan kemampuan terbaiknya. Keinginannya untuk berkembang dan membuktikan diri tentu menjadi motivasi utama dalam perjalanan barunya ini. Selain karirnya di klub, nama Miliano Jonathans juga mulai mencuat di kalangan pencinta sepak bola Indonesia. Dengan darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya, ia menjadi salah satu pemain diaspora yang potensial untuk memperkuat timnas Garuda di masa depan. Ketika ditanya mengenai peluang membela Indonesia, Jonathans menjawab dengan penuh kehati-hatian. Menurutnya kesempatan itu ada. Tapi untuk saat ini, dia belum ingin mengambil keputusan. Fokus saya adalah menyelesaikan musim ini dengan baik. Meski belum memberikan jawaban pasti, Jonathans mengakui bahwa dirinya merasa bangga atas perhatian yang diberikan oleh Indonesia. Selain itu, dia juga merasa terhormat. Indonesia memiliki tempat khusus dalam hati saya, karena itu adalah bagian dari keluarga dan darah saya. Dengan segala potensinya, Miliano Jonathans menjadi salah satu pemain yang patut dinantikan kiprahnya, baik di level klub maupun internasional. Jika ia memilih untuk membela timnas Indonesia, kedatangannya tentu akan menjadi tambahan kekuatan bagi skuad Garuda. Namun, untuk saat ini, ia tetap fokus mengejar mimpinya di Eredivisie dan berharap perjalanan barunya bersama FC Utrecht membawa kesuksesan. Mantap betul, FIFA sudah cek 22 stadion di Indonesia dan disesuaikan dengan standar internasional. Hal ini untuk persiapan Indonesia yang bakal jadi tuan rumah Piala Asia tahun 2031. Indonesia tengah melangkah serius dalam upayanya menjadi tuan rumah tunggal Piala Asia 2031. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa FIFA telah mengirimkan tim khusus untuk meninjau 22 stadion di berbagai daerah di Indonesia sebagai bagian dari proses penilaian. Hal ini menjadi salah satu syarat utama dalam pengajuan bidding Indonesia sebagai penyelenggara turnamen sepak bola paling bergengsi di Asia tersebut. Erick menyampaikan bahwa proses bidding masih berjalan, dan Indonesia diprediksi akan bersaing ketat dengan negara-negara Asia lainnya yang juga berambisi menjadi tuan rumah. Namun, ia optimis bahwa upaya ini tidak hanya bertujuan untuk membawa kepercayaan dunia sepak bola ke Indonesia, tetapi juga untuk mendorong peningkatan prestasi timnas Indonesia di berbagai level, baik senior maupun junior. Surat resmi pengajuan bidding telah ditandatangani oleh Erick Thohir bersama Sekjen PSSI dan dikirim langsung ke markas Konfederasi Sepak Bola Asia di Kuala Lumpur, Malaysia. Langkah ini menegaskan keseriusan Indonesia dalam mempersiapkan segala hal, termasuk fasilitas stadion yang menjadi salah satu poin penilaian utama dalam proses seleksi. Jika terpilih, ini akan menjadi kali kedua Indonesia menjadi tuan rumah Piala Asia. Sebelumnya, pada tahun 2007, Indonesia menjadi salah satu penyelenggara bersama 3 negara Asia Tenggara lainnya, yakni Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Namun, berbeda dengan edisi tersebut, kali ini Indonesia mengajukan diri sebagai tuan rumah tunggal. Bagi Erick, kesuksesan menjadi tuan rumah Piala Asia 2031 dapat menjadi momen penting untuk menunjukkan kemajuan sepak bola Indonesia, baik dari segi infrastruktur, organisasi, maupun kualitas tim nasional.
Selain itu, ajang ini juga diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi dan pariwisata yang besar, mengingat Indonesia memiliki daya tarik budaya dan keindahan alam yang mampu memikat para penggemar sepak bola dari seluruh dunia. Proses peninjauan stadion oleh FIFA menjadi bagian penting dalam memastikan Indonesia siap secara infrastruktur. Tidak hanya kapasitas dan fasilitas stadion yang dinilai, tetapi juga aksesibilitas, kualitas lapangan, hingga fasilitas pendukung lainnya seperti akomodasi dan transportasi. Dengan 22 stadion yang diajukan, Indonesia menunjukkan bahwa persiapan dilakukan secara maksimal untuk memenuhi standar tinggi yang ditetapkan AFC dan FIFA. Upaya ini menjadi langkah strategis PSSI untuk membangun citra positif sepak bola Indonesia di mata internasional. Jika berhasil, Piala Asia 2031 akan menjadi tonggak sejarah baru yang memperlihatkan keseriusan Indonesia dalam mengembangkan sepak bola nasional sekaligus memperkuat posisinya di kancah sepak bola Asia. Ketar-ketir, media Vietnam sampai heran timnas Indonesia berani mainkan pemain muda Arhan Kaka di Piala AFF 2024 lalu. Mereka masih harus gunakan pemain senior karena tak bisa andalkan pemain juniornya. Daftar 33 pemain yang dipanggil PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia dalam ASEAN Cup 2024 langsung menarik perhatian berbagai pihak, termasuk media Vietnam. Salah satu nama yang menjadi sorotan utama adalah Arhan Kaka, penyerang muda berbakat yang digadang-gadang akan memperkuat lini depan skuad Garuda. Turnamen ASEAN Cup 2024 yang berlangsung dari 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 menempatkan timnas Indonesia di grup C bersama Vietnam, Myanmar, Filipina, dan Laos. Dalam persiapan menghadapi kompetisi ini, pelatih Shin Tae-yong saat itu memadukan pemain muda dan berpengalaman untuk menciptakan tim yang solid. Beberapa pemain andalan seperti Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Marcelino Ferdinand, yang sebelumnya tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kembali dipercaya. Namun, media Vietnam memberi perhatian khusus pada Arhan Kaka. Penyerang berusia 17 tahun ini mencuri perhatian setelah tampil impresif di Piala Dunia U17 2023. Dengan catatan 9 gol bersama timnas U17 Indonesia dan tambahan 1 gol untuk timnas U19, Arhan Kaka dinilai sebagai talenta muda yang memiliki potensi besar. Kehadirannya di tim senior diharapkan dapat membawa dimensi baru bagi lini serang Indonesia, khususnya dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di grup C. Selain Arhan Kaka, nama Ronaldo Kuateh juga menjadi pembahasan. Setelah absen cukup lama dari panggilan timnas, Ronaldo akhirnya kembali masuk dalam skuad Shin Tae-yong. Langkah ini menunjukkan bahwa pelatih asal Korea Selatan tersebut berupaya memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda untuk tampil dan menunjukkan kualitas mereka di panggung internasional. Di sisi lain, Shin Tae-yong juga tetap mempertahankan beberapa pemain berpengalaman dalam daftar ini, seperti Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, dan sejumlah nama lainnya. Kombinasi pemain muda dan senior ini dinilai sebagai strategi untuk menjaga keseimbangan dalam tim, sekaligus memberikan bimbingan bagi para pemain muda seperti Arhan Kaka. Keputusan ini menegaskan visi Shin Tae-yong untuk terus mengembangkan bakat-bakat muda Indonesia tanpa melupakan pentingnya pengalaman di level kompetitif. Dengan persiapan matang dan susunan pemain yang menjanjikan, timnas Indonesia diharapkan mampu tampil kompetitif di ASEAN Cup 2024, bahkan melangkah lebih jauh dari sekadar fase grup. Dukungan penuh dari penggemar di tanah air juga menjadi modal penting bagi tim untuk meraih kesuksesan. Bukan main, klub Wolverhampton ternyata pernah kirim Justin Hubner ke klub Swedia untuk latihan. Apakah ini pertanda masa depan karir Justin Hubner sudah terjamin jika kontraknya habis? Bek timnas Indonesia, Justin Hubner, baru-baru ini bergabung dengan klub Swedia, IFK Norrköping, sebagai bagian dari keputusan strategis Wolverhampton Wanderers. Klub asal Inggris tersebut memutuskan untuk mengirim Justin ke Norrköping bersama Tyler Roberts, pemain muda lainnya, sebagai bagian dari program pengembangan pemain melalui kerjasama antara kedua klub. IFK Norrköping, yang berlaga di Allsvenskan atau Liga Teratas Swedia, menjadi tujuan baru bagi Justin setelah sebelumnya bermain untuk Cerezo Osaka di Jepang.
Langkah ini diharapkan memberikan pengalaman berharga bagi pemain bertahan berusia 21 tahun itu. Meski demikian, status Justin di Norrköping masih belum sepenuhnya jelas. Klub Swedia itu tidak memberikan rincian apakah Justin hanya menjalani latihan sementara, dipinjamkan, atau bahkan akan dikontrak secara permanen. Pengumuman resmi mengenai kedatangan Justin Hubner dan Tyler Roberts telah disampaikan IFK Norrköping melalui situs mereka. Keduanya dilaporkan tiba di kota Norrköping awal pekan ini. Justin diharapkan dapat menambah kekuatan lini belakang Norrköping yang saat ini tengah berjuang di papan bawah klasemen Allsvenskan. Performa IFK Norrköping musim ini memang belum memuaskan. Hingga pekan ke-18, klub pengoleksi 15 gelar liga ini masih tertahan di peringkat ke-12 dari total 16 tim peserta. Situasi ini menjadi tantangan besar bagi Norrköping untuk keluar dari ancaman zona degradasi. Kehadiran pemain muda seperti Justin Hubner diharapkan mampu membawa dampak positif bagi tim. Bagi Wolverhampton Wanderers, langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mengembangkan talenta muda mereka. Kerja sama dengan klub-klub luar negeri memungkinkan pemain seperti Justin mendapatkan waktu bermain lebih banyak sekaligus mengasah kemampuan di kompetisi berbeda. Dengan pengalamannya bersama timnas Indonesia dan gaya bermainnya yang tangguh, Justin dianggap sebagai aset berharga yang bisa berkembang pesat di lingkungan baru. Bagi Justin Hubner sendiri, bergabung dengan IFK Norrköping adalah kesempatan besar untuk menambah jam terbang di level kompetitif. Bermain di Swedia, negara yang dikenal dengan tradisi sepak bola yang solid, bisa menjadi batu loncatan penting dalam karirnya. Para penggemar timnas Indonesia tentu berharap Justin terus menunjukkan performa terbaiknya, baik di level klub maupun bersama skuad Garuda di masa depan. Ini baru mantap, Nathan Chu Aon berterima kasih kepada Shin Tae-yong karena telah melatihnya menjadi pemain serba bisa. Kini Nathan bertekad untuk teruskan mimpi timnas Indonesia untuk ke Piala Dunia. Beberapa hari lalu, PSSI secara mengejutkan mengumumkan bahwa mereka memutus kontrak Shin Tae-yong, pelatih yang telah membangun pondasi kuat bagi timnas Indonesia selama 5 tahun terakhir. Nathan, bersama banyak pemain muda lainnya, menyimpan duka yang mendalam atas keputusan ini. Shin Tae-yong bukan sekadar pelatih bagi timnas Indonesia, ia adalah arsitek perubahan yang membawa harapan baru. Ketika pertama kali ditunjuk pada 2019, pelatih asal Korea Selatan itu datang dengan reputasi sebagai pemimpin tangguh yang disiplin. Namun, lebih dari itu, ia menawarkan pendekatan yang revolusioner. Shin tidak hanya mengubah pola bermain, tetapi juga mentalitas para pemain. Ia mengajarkan mereka untuk bermimpi lebih besar dan bermain dengan kebanggaan. Nathan Chu Aon menjadi bukti nyata tangan dingin Shin. Meski posisinya adalah bek kiri, ia diberi kepercayaan bermain sebagai gelandang tengah tantangan besar bagi pemain muda. Namun, Shin melihat potensi lebih dalam diri Nathan, dan kepercayaannya itu menjadikan Nathan pemain serba bisa yang diandalkan. Nathan sendiri kini sudah mulai bertekad untuk meneruskan mimpi timnas Indonesia yang dibangun bersama Shin Tae-yong, yakni untuk bisa melaju ke Piala Dunia 2026. Masih ada 4 pertandingan tersisa di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga ini, dan Nathan ingin tampil dengan solid untuk meloloskan timnas. Selain Nathan Chu Aon, pemain lain seperti Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan juga bersinar di bawah arahan Shin, mencerminkan bagaimana sang pelatih mampu memaksimalkan kemampuan para pemain muda. Di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong, timnas Indonesia mulai mendapatkan penghormatan di Asia Tenggara. Meski trofi besar belum diraih, keberhasilan membawa Indonesia ke level lebih kompetitif menjadi warisan yang tak ternilai. Puncaknya adalah keberhasilan timnas U20 lolos ke Piala Dunia, meskipun pandemi membuyarkan mimpi itu. Namun, semua itu kini terasa seperti kenangan yang dipaksa terhenti. Pemecatan Shin, yang kontraknya sebenarnya berjalan hingga 2027, menyisakan pertanyaan besar. Keputusan ini membuat banyak pihak khawatir akan kesinambungan perkembangan timnas, terutama bagi generasi muda yang mulai menemukan pijakannya. Hujan yang deras di Jakarta akhirnya akan reda, tetapi jejak Shin Tae-yong akan tetap melekat dalam perjalanan sepak bola Indonesia. Ia telah menanamkan keyakinan bahwa suatu saat nanti, Garuda bisa terbang tinggi, bahkan di panggung dunia.
Alhamdulillah, Patrick Kluivert kabarnya bakal panggil Stefano Lillipali untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih asal Belanda ini terkesima dengan statistik Lillipali di Liga 1. Patrick Kluivert digadang-gadang akan menjadi pelatih baru Timnas Indonesia, menggantikan Shin Tae-yong yang baru saja diberhentikan oleh PSSI. Jika resmi menjabat, pelatih asal Belanda ini diproyeksikan memimpin skuad Garuda di Piala Asia 2027 dengan kontrak awal selama 2 tahun dan opsi perpanjangan hingga 2 musim berikutnya. Kehadiran Kluivert membawa harapan baru, terutama setelah era penuh dinamika di bawah Shin Tae-yong. Namun, sebelum berfokus pada Piala Asia 2027, Timnas Indonesia dihadapkan pada tantangan besar lainnya, yakni kualifikasi Piala Dunia 2026. Jalur ini menjadi ujian pertama bagi pelatih baru untuk menunjukkan kemampuan dan visi dalam mengangkat performa tim. Dalam proses ini, komposisi skuad akan menjadi perhatian utama, terutama dengan potensi kembalinya beberapa pemain yang sebelumnya tersingkir. Selama masa kepemimpinan Shin Tae-yong, kedisiplinan menjadi hal utama yang diterapkan sang pelatih. Tak sedikit pemain yang kehilangan tempat di timnas akibat tindakan indisipliner. Beberapa bahkan harus mengubur mimpi mereka untuk membela Garuda di tengah konflik pribadi dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Namun, dengan hadirnya pelatih baru, peluang bagi pemain-pemain ini untuk kembali terbuka lebar. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Stefano Lillipali. Pemain berdarah Indonesia-Belanda ini pernah menjadi andalan Shin Tae-yong, terutama saat membawa Indonesia lolos ke Piala Asia 2023. Lillipali menunjukkan performa gemilang dalam babak kualifikasi, serta berkontribusi signifikan di beberapa laga FIFA Matchday sepanjang tahun 2023. Namun, setelah itu, namanya menghilang dari daftar pemain timnas, memicu tanda tanya besar di kalangan penggemar. Pergantian pelatih seringkali membawa perubahan, termasuk dalam pemilihan pemain. Dalam situasi ini, Stefano Lillipali dan pemain lain yang sempat tersisih memiliki peluang untuk membuktikan diri kembali. Pelatih baru kemungkinan akan membawa pendekatan berbeda, yang bisa membuka ruang bagi para pemain untuk memulai lembaran baru bersama timnas. Dengan dinamika ini, perjalanan timnas Indonesia ke depan akan sangat menarik untuk diikuti. Tidak hanya soal strategi di lapangan, tetapi juga tentang bagaimana pelatih baru membangun hubungan dengan para pemain, menyatukan kekuatan, dan membawa Garuda menuju prestasi yang lebih tinggi. Alhamdulillah, Timnas Indonesia punya generasi emas di U17 dan U20. Kedua tim kelompok umur ini memiliki peluang besar untuk melaju ke Piala Dunia. Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi Timnas Indonesia kelompok umur, khususnya U17 dan U20, yang akan berlaga di ajang Piala Asia. Kedua turnamen ini tak hanya menjadi ujian prestasi di tingkat benua, tetapi juga menawarkan peluang besar bagi Indonesia untuk kembali mencicipi panggung Piala Dunia kelompok umur. Timnas U17 yang dilatih Nova Arianto akan beraksi di Arab Saudi pada 3–20 April 2025 untuk berlaga di Piala Asia U17. Sebelumnya, pasukan muda ini telah menunjukkan performa menjanjikan sepanjang tahun 2024, meski sempat gagal juara di Piala AFF U16. Namun, keberhasilan mengamankan posisi ketiga setelah menundukkan Vietnam dengan skor telak 5-0 menunjukkan potensi besar mereka. Meski akan menghadapi tantangan berat di babak penyisihan grup, peluang Garuda Muda untuk lolos ke 8 besar tetap terbuka, terutama dengan motivasi tinggi membawa Indonesia ke Piala Dunia U17 2025. Di sisi lain, Timnas U20 di bawah komando Indra Syafri juga bersiap menghadapi Piala Asia U20 yang akan berlangsung di Cina pada 12 Februari hingga 1 Maret 2025. Persiapan tim ini telah dimulai dengan pemusatan latihan di Jakarta, meskipun mereka kehilangan 2 pemain keturunan, Tim Gepens dan Dion Marks, karena proses naturalisasi yang belum selesai. Kendati demikian, komposisi skuad yang ada tetap menjanjikan, apalagi mereka membawa kepercayaan diri usai menjuarai Piala AFF U19 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Thailand di final. Piala Asia U17 dan U20 tahun ini bukan sekadar turnamen biasa. Kedua ajang tersebut menjadi pintu gerbang untuk meraih tiket ke Piala Dunia U17 dan U20 2025.
Bagi timnas U17, ini bisa menjadi kesempatan kedua setelah debut mereka di Piala Dunia U17 2023 sebagai tuan rumah. Sementara itu, timnas U20 mengincar sejarah baru untuk menempatkan Indonesia di ajang sepak bola bergengsi itu. Dengan kerja keras, strategi matang, dan mentalitas juara yang dibangun dalam beberapa tahun terakhir, harapan masyarakat Indonesia untuk melihat Garuda Muda terbang tinggi di kancah dunia semakin nyata. Tahun 2025 menjadi waktu yang tepat bagi Indonesia untuk membuktikan bahwa mereka siap bersaing di level tertinggi sepak bola usia muda. Mantap, Arab Saudi sudah siapkan stadion mewah untuk Piala Asia 2027. Dengan fasilitas bagus, Ketum PSSI Erick Thohir optimis timnas Indonesia bisa tampil maksimal. Proses hitung mundur menuju Piala Asia 2027 resmi dimulai. Dengan waktu kurang dari 2 tahun sebelum turnamen digelar, AFC telah mengumumkan 8 stadion yang akan menjadi lokasi pertandingan. Pada Selasa, 7 Januari 2025, Badan Sepak Bola Asia tersebut mengonfirmasi 3 kota besar di Arab Saudi, Riyadh, Jeddah, dan Khobar sebagai tuan rumah turnamen akbar ini, yang dijadwalkan berlangsung dari 7 Januari hingga 5 Februari 2027. Riyadh, ibu kota Arab Saudi, menjadi kota utama dengan 5 stadion yang telah dipersiapkan. Stadion-stadion tersebut mencakup King Fahd Sports City Stadium, King Saud University Stadium, Imam Mohammed Ibn Saud University Stadium, Kingdom Arena, dan The Al-Shabab Stadium. Sementara itu, Jeddah menyumbang 2 stadion megah, yakni King Abdullah Sports City Stadium dan Prince Abdullah Al Faisal Sports City Stadium. Khobar, kota ketiga, akan melengkapi daftar venue dengan Aramco Stadium, stadion baru yang masih dalam tahap pembangunan. Bagi timnas Indonesia, turnamen ini menjadi kesempatan besar untuk melanjutkan langkah gemilang setelah tampil di Piala Asia 2023. Jika tidak ada perubahan, skuad Garuda diperkirakan akan dipimpin oleh Patrick Kluivert, yang dirumorkan menjadi pelatih baru menggantikan Shin Tae-yong. Kabar ini muncul setelah PSSI memutuskan kontrak Shin dan kini tengah menyiapkan kontrak 2 tahun untuk Kluivert, dengan opsi perpanjangan hingga 2029. Kehadiran mantan pemain legendaris Belanda ini diharapkan membawa angin segar bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Namun, sebelum melangkah ke Piala Asia 2027, timnas Indonesia memiliki misi penting lainnya, yakni kualifikasi Piala Dunia 2026. Jalur ini menjadi tantangan besar bagi skuad Garuda untuk membuktikan kualitas mereka di panggung internasional. Keikutsertaan di 2 kompetisi besar dalam kurun waktu yang berdekatan mengharuskan PSSI dan tim pelatih mempersiapkan strategi matang, terutama dalam menjaga kebugaran serta konsistensi performa pemain. Piala Asia 2027 tak hanya menjadi ajang prestisius bagi Indonesia, tetapi juga bagi seluruh negara Asia yang ingin menunjukkan kekuatan sepak bolanya. Dengan venue megah di Arab Saudi dan antusiasme yang terus meningkat, turnamen ini diharapkan menjadi salah satu Piala Asia terbaik sepanjang sejarah. Bagi Indonesia, ini adalah waktu untuk terus membangun momentum, mengejar mimpi, dan mengukir sejarah baru. Mengejutkan, Erick Thohir mengaku tak pernah bicara soal naturalisasi dengan Emil Audero. Ketua Umum PSSI ini masih percaya dengan penampilan kiper andalan timnas Indonesia Martin Paes. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengomentari kemungkinan naturalisasi Emil Audero, kiper yang saat ini memperkuat Como di Serie A. Dalam sebuah wawancara dengan Corriere dello Sport, media asal Italia, Erick mengungkapkan bahwa ia sempat bertemu langsung dengan Emil di Milan. Meski begitu, ia menegaskan bahwa pembicaraan mereka tidak mencakup topik naturalisasi. Erick menjelaskan bahwa meskipun tidak ada diskusi formal terkait proses naturalisasi, pintu untuk Emil Audero bergabung dengan timnas Indonesia tetap terbuka. Hal ini menjadi sinyal positif bagi penggemar sepak bola Indonesia yang sudah lama menginginkan kiper kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat, ini mengenakan seragam Garuda. Emilio Audero Mulyadi lahir pada 18 Januari 1997 dari pasangan Edi Mulyadi, yang berasal dari Indonesia, dan Antonella Audero, warga negara Italia. Nama Emil mulai menjadi pembicaraan di kalangan pecinta sepak bola Indonesia sejak beberapa tahun terakhir, terutama ketika PSSI aktif merekrut pemain keturunan untuk memperkuat skuad nasional.
Karir Emil di sepak bola profesional tidak bisa dianggap remeh. Sebelum bergabung dengan Como, ia pernah menjadi bagian dari klub-klub besar seperti Juventus dan Sampdoria. Kini, di usia 27 tahun, Emil tampil secara reguler bersama Pepe Reina di klub Como, yang kebetulan dimiliki oleh pengusaha asal Indonesia. Rotasi yang dilakukan pelatih memberinya waktu bermain yang cukup untuk menjaga performa di Liga Top Eropa. Keinginan publik untuk melihat Emil Audero memperkuat timnas Indonesia bukan tanpa alasan. Posisi kiper masih menjadi salah satu area yang perlu diperkuat dalam skuad Garuda. Dengan pengalaman Emil bermain di liga kompetitif seperti Serie A, ia diyakini dapat membawa stabilitas di lini belakang sekaligus menjadi mentor bagi kiper muda Indonesia. Meskipun proses naturalisasi belum dimulai, langkah ini menjadi sangat mungkin jika semua pihak sepakat. Kehadiran Emil Audero tentu akan memberikan dorongan besar bagi timnas Indonesia dalam menghadapi berbagai turnamen internasional. Bagi Emil sendiri, membela tanah kelahiran ayahnya bisa menjadi babak baru yang istimewa dalam perjalanan karirnya. Kini, semuanya bergantung pada keputusan Emil dan PSSI untuk menjadikan mimpi ini kenyataan.